Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Haris Saputra MKOM selaku dosen pengampu mata kuliah keamanan sistem informasi. Sama-sama kita banggakan teman-teman seperjuangan mahasiswa prodi sistem informasi kelas A angkatan 24. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Abdurrahim Utomo selaku moderator pada kesempatan kali ini yang nanti akan membahas mengenai jenis-jenis serangan pada keamanan sistem informasi. Tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya yaitu ada Reva Ratu Aulia, Muhammad Rafi, lalu ada Zahra Herani Zamziah dan juga Natasha Nur. Baik, mungkin selanjutnya. Nah, nanti kami akan membahas mengenai mulai dari konsep cara kerja dan bagaimana mengatasi beberapa serangan. Materi pertama akan disampaikan oleh mengenai tentang DDoS yang akan disampaikan oleh Zahra Herani Zamziah. Kepadanya dipersilakan. Yang pertama, pengertian dan konsep DDoS. DDoS atau Distributed Denial of Service adalah serangan siber yang bertujuan membuat server atau website tidak dapat diakses oleh pengguna normal. Serangan ini akan melumpuhkan server atau jaringan dengan membajari target menggunakan trafik dari banyak sumber atau botnet secara bersamaan. Selanjutnya, secara kerja DDoS dimulai dari penyerangan yang menginfeksi banyak perangkat, misalnya komputer atau HP, hingga menjadi botnet. Kemudian botnet tersebut dikendalikan oleh attacker. Selain itu, semua bot akan mengirim request atau permintaan ke server target secara bersamaan. Akibatnya, server mengalami kelebihan beban sehingga menjadi down atau tidak responsif. Yang ketiga, cara mengatasi DDoS. Untuk mengatasi serangan DDoS, ada beberapa cara yang bisa dilakukan, yaitu menggunakan firewall dan sistem anti-DDoS protection. Yang kedua, menggunakan load balancing untuk membagi beban server. Yang ketiga, melakukan traffic filtering dan rate limiting untuk membatasi request. Yang keempat, menggunakan CDN atau Content Delivery Network untuk membantu distribusi traffic. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Zahra. Materi selanjutnya itu adalah SQL injection yang akan disampaikan oleh Reva Ratu Aulia. Kepadanya disilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan SQL injection. Yang pertama, pengertian atau konsepnya. SQL injection adalah serangan dengan cara menyisipkan atau memanipulasi perintah SQL melalui input aplikasi agar database menjalankan perintah yang tidak semestinya. Selanjutnya, cara kerjanya. Yang pertama, penyerang akan memasukkan input berbahaya ke dalam form aplikasi seperti login atau kolom pencarian dengan menyisipkan kode SQL tertentu. Yang kedua, aplikasi akan menerima input tersebut dan langsung menggabungkannya ke dalam query database tanpa proses validasi dan pengamanan yang memadai. Selanjutnya yaitu query yang dikirim ke database berubah menjadi perintah normal, menjadi perintah yang telah dimanipulasi oleh penyerang. Selanjutnya, database akan menjalankan query tersebut tanpa menyadari adanya manipulasi, karena dianggap sebagai perintah yang sah. Yang terakhir yaitu akibatnya, penyerang dapat memperoleh akses tidak sah, melihat, bahkan mengubah, dan menghapus data dalam database. Selanjutnya yaitu cara mengatasinya. Yang pertama, menggunakan prepare statement atau parameter query agar input pengguna tidak langsung dari validasi dan sanitasi input untuk memastikan data yang dimasukkan sesuai dengan format yang diizinkan. Yang ketiga yaitu menggunakan phishing pada password sehingga data disimpan dalam bentuk asli. Yang keempat yaitu membatasi akses database yang hanya memberikan izin yang diperlukan kepada pengguna atau aplikasi. Terakhir, tidak menampilkan pesan error database secara mudah, menghindari kebocoran informasi. Baik, terima kasih kepada Reva Ratu Aulia. Materi saya itu adalah cross-site scripting atau XSS akan disampaikan oleh Natasha Nur. Kepadanya dipersilakan. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang cross scripting. Adalah satu jenis serangan pada website yang terjadi karena sistem tidak mengamankan input dari pengguna dengan baik. Akibatnya, penyerang bisa menyisipkan skrip berbahaya, biasanya berupa JavaScript ke dalam halaman web.
Biasanya tujuan ini untuk mencuri data seperti cookie atau session login, bahkan bisa sampai mengambil alih akun pengguna. Slide selanjutnya. Nah, cara kerjanya dimulai ketika penyerang mencari celah pada website yang menerima input seperti kolom komentar, from, atau URL. Kemudian, penyerang memasukkan skrip berbahaya ke dalam input tersebut. Jika website tidak melakukan validasi atau penyaringan, maka skrip itu akan disimpan atau langsung ditampilkan ke halaman web. Saat pengguna lain membuka halaman tersebut, browser mereka akan menjalankan skrip tadi secara otomatis. Dari situ, skrip bisa mencuri data pengguna, misalnya cookie, lalu mengirimkannya ke penyerang. Dengan data tersebut, penyerang bisa menyamar sebagai pengguna atau mengakses akun korban. Lanjut. Nah, berikut cara-cara mengatasinya. Yang pertama, validasi input, yaitu memastikan data yang dimasukkan user aman dan sesuai. Yang kedua, sanitasi input, yaitu membersihkan karakter berbahaya seperti text script. Yang ketiga, escape output, yaitu mengubah karakter khusus agar tidak dijalankan sebagai kode oleh browser. Selain itu, juga bisa menggunakan content security polisi atau CSP untuk membatasi script yang boleh dijalankan, serta menggunakan HTTP only cookie agar cookie tidak bisa diakses oleh JavaScript. Dan yang tidak kalah penting, menggunakan framework yang sudah aman serta selalu melakukan update sistem. Sekian, terima kasih dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Natasha Nur. Selanjutnya itu adalah proses request forgery atau CSR yang akan disampaikan oleh Raffi. Kepadanya disilakan. Baiklah, selanjutnya yaitu cross-site request forgery atau CSRF adalah serangan yang memanfaatkan kepercayaan sebuah website terhadap pengguna yang sudah terautentikasi untuk menjalankan permintaan tanpa sepengetahuan atau persetujuan pengguna tersebut. Konsep serangannya yaitu memanfaatkan kepercayaan website terhadap user yang sudah login untuk menjalankan aksi tanpa sepengetahuan user. Cara kerjanya yang pertama yaitu ketika user login ke website, misalnya itu website bank, user tidak logout, yaitu yang menyebabkan sessionnya masih aktif, lalu dia membuka user membuka website lain yang berbahaya. Nah, di dalam website tersebut mengirimkan request tersembunyi ke website bank. Browser otomatis mengirimkan cookie login. Server mengira itu request asli dari user, lalu aksi pun dijalankan misalnya seperti transfer uang. Cara kerjanya bukan dengan meretas sistem bank secara langsung, melainkan dengan memanfaatkan pengguna yang masih dalam kondisi login. Nah, untuk mengatasi serangan ini, website biasanya menggunakan beberapa mekanisme keamanan. Yang pertama yaitu CSRF token, yaitu memberi kode unik di setiap request untuk validasi. Yang kedua ada send cookie, mencegah cookie dikirim dari situs lain. Yang ketiga ada check origin atau referrer, memastikan request berasal dari domain yang benar. Yang keempat, gunakan post atau sequencing untuk mengurangi eksploitasi via URL. Yang terakhir, ada konfirmasi ulang atau password atau UTP untuk aksi yang sensitif. Dengan langkah-langkah ini, server bisa membedakan mana permintaan yang sah dan mana yang mencurigakan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Raffi. Mungkin cukup sekian penyampaian materi dari kami. Jadi kami membuka sesi tanya jawab untuk seandainya ada teman-teman yang ingin bertanya. Jadi persilakan. Kami membuka 2 pertanyaan. Buat teman silakan. Oke, boleh Dea, silakan. Baiklah, saya Anissa Dia Putri dari kelompok 4 tidak bertanya. Pertanyaannya yaitu, mengapa penggunaan prepared statement lebih aman dibandingkan query biasa? Boleh sekali lagi diulang, Dea? Oke. Mengapa penggunaan prepared statement lebih aman dibandingkan query biasa? Oke, baik. Terima kasih pada Dea. Untuk penyelesaiannya tuh, siapa yang ingin bertanya? Ya, Lutfi. Silakan, Lutfi. Oke, sebelumnya saya Lutfi, saya ingin bertanya, tadi kan sudah dijelaskan bahwa konsep dari CSRF itu merupakan serangan yang memanfaatkan kepercayaan website terhadap user. Nah, pertanyaan saya adalah jika CSRF ini hanya memanfaatkan user yang sudah login,
kenapa kita tidak hanya cukup untuk menyuruh user itu untuk selalu logout setelah selesai? Bukankah itu sudah cukup untuk mencegah dari CSRF-nya? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada Lutfi. Mungkin di sini kami butuh waktu sekitar 1 hingga 2 menit lah. Jadi nanti 16.55 kami akan jawab pertanyaan. Tunggu sebentar ya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih sudah menunggu. Mungkin pertanyaan dari Dea tadi akan dijawab oleh Reva. Kepada Reva dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dea. Mengapa penggunaan prefer statement lebih aman dibandingkan query biasa? Nah, jawabannya karena prefer statement memisahkan antara struktur query dan data input. Sehingga input pengguna tidak akan diproses sebagai bagian dari perintah SQL sebagai data biasa. Oke, bagaimana Dea dengan jawabannya? Apakah sudah menjawab pertanyaan Dea? Bagaimana Dea? Udah Roin, udah sangat jelas. Oke, baik. Terima kasih Dea. Selanjutnya itu ada pertanyaan dari Lutfi. Yang akan dijawab oleh Raffi. Kepada Raffi dipersilakan. Baiklah, tadi pertanyaan dari Lutfi adalah jika CSRF hanya memanfaatkan user yang sudah login, kenapa kita tidak cukup menyuruh user selalu logout saja setelah selesai? Nah, jawabannya, logout memang bisa mengurangi resiko CSRF, tetapi itu bukan solusi utama, karena keamanan sistem tidak boleh bergantung pada perilaku user, yang mungkin seringkali lalai atau lupa logout. Selain itu, banyak sistem yang tetap menjaga sesi aktif untuk kenyamanan pengguna, seperti fitur Remember Me. Nah, jika kita hanya mengandalkan logout, maka selama session masih aktif, kita bisa saja terkena serangan CSRF tanpa kita sadari. Makanya sistem harus memiliki mekanisme perlindungan dari sisi server seperti penggunaan CSRF token tadi, pengaturan sensitive cookie, dan validasi SSL request agar setiap permintaan benar-benar berasal dari user yang sah, bukan dari pihak yang luar, bukan pihak dari luar. Baik, terima kasih kepada Raffi. Bagaimana Lutfi? Pertanyaan jawabannya? Apakah sudah menjawab pertanyaan dari Pak Lutfi? Sudah, Rohim. Sudah Oke, jelas. baik. Oke, Terima baik, kasih. terima kasih kepada Lutfi. Oke, kita sudah berada pada di ujung presentasi. Kesimpulan yang dapat kita ambil daripada presentasi adalah keamanan informasi menghadapi berbagai ancaman seperti DDoS, SQL injection, XSS, dan CSRF, dan juga banyak serangan lainnya yang menargetkan jaringan database hingga pengguna. Sebagian besar serangan terjadi karena input yang tidak divalidasi dan celah pada sistem. Membangun sistem informasi yang aman membutuhkan pendekatan perlindungan berlapis atau defense in depth. Pemahaman yang baik mengenai cara kerja celah keamanan ini menjadi fondasi utama bagi pengembangan untuk merancang aplikasi dan arsitektur basis data yang tangguh sejak tahap perancangan awal. Oke, baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.